6 kasus peredaran narkoba dengan 13 tersangka diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB. Polri akan segera mengumumkan tersangka kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, 6 kasus peredaran narkoba dengan 13 tersangka diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB. Dari tangan tersangka, polisi menyita 66 gram sabu dan uang tunai puluhan juta sebagai barang bukti. Ke-13 tersangka penyalahgunaan narkoba ini digelandang polisi saat gelar perkara. Mereka ditangkap di Tres Narkoba Polda NTB di 6 TKP berbeda. 5 TKP di Kota Mataram dan 1 TKP di Bima Kota. Polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 66 gram lebih, uang puluhan juta dan barang bukti lainnya. Dari ke-13 TSK, 2 diantaranya merupakan residivis kasus narkoba. 5 TKP berada di Kota Mataram dan 1 TKP di Kota Bima. Kemudian dari keseluruhan tersangka tersebut tadi disampaikan adanya 2 tersangka yang merupakan residivis. Dari keseluruhan barang bukti yaitu sabu dengan total jumlah berat neto 66,05 gram dan uang tunai sejumlah Rp21.906.000. Atas perbuatannya, para tersangka penyalahguna narkoba menjalani penahanan di rumah tahanan Mapolda NTB. Para tersangka dijerat Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polri akan segera mengumumkan tersangka kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. BPOM akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengusut 2 perusahaan farmasi yang diduga melakukan pidana dalam kasus itu. Pemerintah menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Kepala BPOM Fani Lukita menyebut akan berkoordinasi dengan Polri untuk menyelidiki dugaan pidana yang dilakukan 2 industri farmasi terkait kasus ginjal akut. Ini kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana. Ya, jadi Kedeputian 4 yaitu Kedeputian Bidang Penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal ini dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana ya perkara. Per 24 Oktober 2022, Kemenkes mencatat ada 250 pasien terkena gagal ginjal akut. 141 pasien diantaranya meninggal dunia. Kasus gagal ginjal akut ini diduga dipicu oleh obat sirup yang mengandung etiliglikol yang melebihi ambang batas normal. Sebagai langkah kewaspadaan, Kemenkes menginstruksikan agar apotek dan tenaga kesehatan tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, Dinas Kesehatan Provinsi NTB bantah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 subvarian Omicron XBB pertama di Indonesia tertular setelah melakukan perjalanan dari Pulau Lombok. Berdasarkan rilis Kementerian Kesehatan, pasien berinisial JK asal Surabaya, umur 29 tahun yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omicron, yang diduga sebelumnya telah melakukan perjalanan ke NTB. Terkait informasi tersebut, Dinas Kesehatan NTB melakukan koordinasi dengan pihak KKP dan menemukan JK tidak pernah transit di Bandara Lombok, mengingat semua penerbangan dari NTT langsung ke Surabaya. Selain itu, pasien juga mengaku tidak pernah melakukan perjalanan ke NTB
Namun dirinya mengaku melakukan perjalanan dari Nusa Tenggara Timur sebelum terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini, tim Satgas terus menggencarkan vaksinasi sebagai langkah untuk menekan adanya lonjakan kasus baru. Mengingat jumlah kasus COVID-19 di NTB sudah mulai melandai sejak beberapa bulan lalu. Bahwa kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan tracing kontak kepada pasien ini. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan KKP dan juga dengan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Kami juga sempat tadi malam kontak sama pasiennya. Pertama, tidak disebutkan secara jelas riwayat perjalanan dari NTB, namun yang bersangkutan mengaku memiliki riwayat berpergian bekerja di NTT. Berdasarkan data tim Satgas COVID-19 NTB, jumlah kasus COVID-19 36.229 kasus, 35.187 pasien dinyatakan sembuh, 43 orang masih menjalani isolasi, dan 999 orang dinyatakan meninggal dunia. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.